Ibrahim bin Abi Yahya yang melarang kaum muslimin duduk bersama orang-orang Mu'tazilah. Karena apa? Karena hati itu lemah, sedangkan subhat itu kuat. Jarang sekali orang awam yang tidak terkena subhat. Antum bisa lihat siapa yang mengikuti orang-orang Rafidah, siapa yang masuk ke dalam firqah NII, LDII, Khawarij dan seterusnya. Orang-orang awam yang lemah. Seandainya mereka bertemu dengan sunnah, insyaallah mereka akan ikuti. Tetapi mereka bertemu dengan bid'ah, syubhat, maka mereka langsung mengikuti. Teman saya, mantan mereka, Khawarij, mengatakan, saya hanya butuh waktu 1 jam. Untuk apa? Untuk membuat anak muda itu bunuh diri. 1 jam. Ya, bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Kita memahami manhaj ini berbulan-bulan. Kita faham dengan kaidah ini, ngaji berkali-kali. Mereka mengatakan, saya hanya butuh waktu 1 jam untuk nyuci otak mereka sehingga siap bunuh diri. Ya, bengong-bengong, nggak punya kerjaan, ya awam, samperin, ajak berbicara tentang agama. Muslim, ya, orang kafir tentu nggak bisa. Muslim kan percaya dengan Al-Quran. Apa kata mereka? Buka surat sekian ayat sekian, buka surat sekian ayat sekian. Awam. Oh iya ya. Oh, jadi kafir negara kita ini. Iya. Halal darahnya lihat di surat sekian ayat sekian. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Apakah Indonesia ini melaksanakan hukum Allah? Tidak ada potong tangan, lihat surat sekian. Tidak ada cambuk, lihat surat An-Nur, awal-awal surat An-Nur. Tidak ada rejam, tidak ada kisos. Indonesia ini negara kafir, berarti halal darahnya, don terus 1 jam katanya. Ya. Itu menunjukkan betapa lemahnya hati, betapa kuatnya subhat itu. Maka kata beliau, jangan duduk-duduk bersama mereka. Ya. Engkau dekat dengan babi, engkau dekat dengan babi yang berlumuran dengan tanah, itu lebih baik. Yang berlumuran dengan najis kotoran, itu lebih baik dekat-dekat dengan, bukan makan babinya ya, dekat-dekat dengan babi, itu lebih baik daripada dekat dengan orang yang mengeluarkan syubhat. Ya, tepat sekali. Muhammad bin Sirin menutup telinganya, sudah kita bahas di hadapan orang yang ingin membacakan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, enggak mau. Aku takut engkau menafsirkan ayat itu dengan salah, syubhat, lalu masuk ke dalam diriku dan tidak keluar lagi selama-lamanya. Mati membawa bid'ah, mati membawa syubhat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan membawa syubhat, mati dalam keadaan meyakini bahwa orang yang tidak berbaiat dia kafir, mati dalam keadaan meyakini bahwa merayakan Maulid Nabi tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan meyakini bahwa selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari bagian dari Islam. Berapa banyak saudara? Ya. Beliau tidak ingin mati membawa syubhat.
Maka jangan sampai ada masuk subhat ke telinga kita. Oleh karena itu hati-hati mencari ilmu. Jangan dari orang yang penuh dengan subhat. Kemudian beliau membawakan ucapan Mubashir bin Ismail Al-Halabi yang mengatakan tentang seseorang yang berkata kepada imam besar, Imam Al-Auza'i, "Inna rajulan yaqul." Ada seseorang yang mengatakan di hadapan beliau, "Ana ujalisu ahlus sunnah wa ahlul bid'ah." Aku akan duduk di majlisnya ahlus sunnah dan juga di majlisnya ahlul bid'ah. Saya tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih pengajian. Yang sunnah saya datangi, yang bid'ah saya datangi. Saya kan bukan anak kecil. Saya bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka saya datangi semuanya. Yang sunnah saya ambil, yang bid'ah saya tinggalkan. Yang benar saya laksanakan, yang tidak benar saya buang. Apa kata beliau, imam besar ini, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah? "Hadha rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil." Ini orang yang ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Lihat. Orang ini berarti menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Menyamakan antara yang hak dengan yang batil berarti menyamakan antara siang dan malam. Menyamakan antara timur dan barat. Kebatilan yang sangat batil. Ya. Maka haram bagi kita duduk di majlis bid'ah. Majlis syubhat, bukan duduk-duduk bersama orang yang sesat, tidak. Ada orang NII, LDII, naik bus, naik kereta, kita duduk di sebelahnya, boleh apa tidak? Tentu boleh. Jadi bukan orangnya, tapi ilmunya. Ketika dia sudah mulai berbicara tentang ilmu, kita tinggalkan. Jangan sampai kita kemasukan ilmu dia yang batil, yang penuh dengan syubhat itu.